Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, kelas manajemen 3B3 ya, yang perkuliahannya setiap hari Kamis ya setelah maghrib. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Ini insya Allah yang ke 11 atau 12 ya, membahas tentang Muhammadiyah dan gerakan pendidikan. Seperti yang saya katakan pada pekan yang lalu bahwa pembahasan untuk yang kita lakukan setelah UTS lebih banyak membicarakan hal-hal yang sifatnya praktis, yang sifatnya real, ya. Nah, karena itu maka nanti tentu saja di dalam penyajian dan pembahasannya itu adalah juga membicarakan hal-hal yang sifatnya fakta-fakta, ya. Dan biasanya kalau membahas tentang fakta-fakta itu tentu mengacu kepada hasil-hasil penelitian yang biasanya itu ditulis di jurnal. Karena itu maka kalau Anda lihat di e-learning, ya referensi yang saya sampaikan di sana adalah beberapa jurnal yang ditulis oleh beberapa media yang ada di perguruan tinggi, terutama adalah di PTN Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Salah satunya itu adalah membahas tentang filsafat pendidikan Muhammadiyah. Tentu ini berangkat dari bagaimana pada awalnya ya Muhammadiyah itu mendirikan lembaga pendidikan, ya itu kaitannya dengan tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri. Lalu di dalam jurnal yang lain juga menyoroti tentang perkembangan terkini ya dari pendidikan di Muhammadiyah yang tentu saja mengalami perubahan-perubahan ya sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah kontribusi bagi bangsa, di mana bangsa ini juga mengalami perubahan-perubahan, baik itu di bidang kurikulum ataupun di bidang kebutuhan terhadap dunia kerja itu sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga tentu ada perkembangan kelembagaan, seperti yang kita ketahui bahwa Muhammadiyah memiliki lembaga pendidikan dengan jumlah yang cukup banyak, mulai dari tingkat yang paling rendah TK ya sampai dengan perguruan tinggi di hampir seluruh wilayah Indonesia secara merata. Silakan nanti kelompok 8 menyampaikan pokok-pokok pikirannya dibagi sesuai dengan pembagian ya, jumlahnya di sini ada 3 orang ya, silakan dibagi siapa yang berbicara pertama dan berikutnya siapa ya. Share screen-nya dari saya apa dari sampean? Dari Bapak aja nggak apa-apa. Ya, nah ini sudah ada di sini, sudah bisa dilihat semua. Silakan siapa dulu yang berbicara, monggo. Mikrofonnya dinyalakan dulu, Mas Iqbal. Ya Pak, sudah Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mau menyampaikan materi yang berupa Muhammadiyah dan gerakan pendidikan. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Oke Pak. Ya, silakan lanjut.
faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah menurut Mukti Ali ialah ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda, sehingga Muhammadiyah melopori pembaruan dengan jalan melakukan reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Sistem yang digunakan seperti sistem sorogan, pandongan, dan wetonan. Sorogan adalah sistem pendidikan di mana secara perorangan menghadapi kiai dengan membawa kitab dan mengartikan kemudian sang santri hanya mendengarkan penjelasan dari semasa itu hanya berorientasi pada hafalan sang kiai. Sistem pendidikan teks semata sehingga tidak merangsang santri untuk berdiskusi. Cabang ilmu agama yang diajarkan sebatas hadis dan musola hadis, fikih dan usul fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu mantik, ilmu bahasa Arab. Ya, silakan lanjut. Pembaharuan pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta para tokoh bertekad untuk memperbaharui pendidikan bagi umat Islam. Pembaharuan yang dimaksud meliputi dua segi, yaitu segi cita-cita dan segi teknik. Segi cita-cita adalah untuk membentuk manusia muslim yang berakhlakul karimah, alim, luas pandangan, dan paham terhadap masalah keduniaan, cakap, serta bersedia berjuang untuk kemajuan agama Islam. Sedang dari segi teknik adalah lebih banyak berhubungan dengan cara-cara penyelenggaraan pendidikan modern. Cita-cita pendidikan, monggo Mas. Lanjutannya. Monggo Mas Rehan. Cita-cita pendidikan yang digagas Kiai Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Dalam rangka mengintegrasikan kedua sistem pendidikan tersebut, Kiai Dahlan melakukan dua tindakan sekaligus, memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler dan mendirikan sekolah-sekolah sendiri di mana agama dan pengetahuan umum bersama-sama diajarkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan akhirnya mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah tahun 1912. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dikembangkan Kiai Dahlan bercorak kontekstual melalui proses penyadaran. Contoh klasik adalah ketika Kiai menjelaskan surat Al-Ma'i kepada santri-santrinya secara berulang-ulang. Ya Pak? Al-Ma'un. Nggak dengeran Pak? Gimana? Yang benar itu Al-Ma'un. Oh iya Pak. Maaf Pak, salah Pak. Kepada santri-santrinya secara berulang-ulang sampai santri itu menyadari bahwa surat itu menganjurkan supaya kita memperhatikan dan menolong fakir miskin dan harus mengamalkan isinya. Setelah santri-santri itu mengamalkan perintah itu, baru diganti surat berikutnya. Ada semangat yang dikembangkan oleh pendidikan Muhammadiyah, yaitu bagaimana merumuskan sistem pendidikan ala Al-Ma'un, sebagaimana dipraktekkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam konteks pencarian pendidikan integralistik yang mampu memproduksi ulama-ulama intelek profesional. Sistem pendidikan yang baik menurut Muhammadiyah. Sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam di Indonesia ini yang paling baik adalah sistem pendidikan yang mengikuti sistem pondok pesantren. Karena di dalamnya diresapi dengan suasana keagamaan. Sedangkan sistem pengajaran mengikuti sistem madrasah sekolah. Jelasnya madrasah sekolah dalam pondok pesantren
adalah bentuk sistem pengajaran dan pendidikan agama Islam yang terbaik dalam semangat yang sama belakangan ini. Sekolah-sekolah Islam tengah berpacu menuju peningkatan mutu pendidikan. Salah satu model pendidikan terbaru adalah full day school, sekolah sampai sore hari. Bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Ada beberapa tipe pendidikan Muhammadiyah. Satu tipe mu'allimin mu'allimat Yogyakarta, pondok pesantren. 2, tipe madrasah Depak Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. 3, tipe sekolah Dignas, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Universitas, Sekolah Teknik Politeknik Akademi. 4, madrasah diniyah. Bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur. Pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Hampir seluruh pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi global umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kemujudan stagnasi, kebodohan, serta keterbelakangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan politik kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Mengenai pendidikan dalam pendidikan model Muhammadiyah, khususnya antara lain pendidikan integralistik Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai tahun 1868 sampai 1923. Kesimpulan, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam sejak awal berdiri memiliki komitmen yang teguh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan. Hingga saat ini, lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah terus berkembang dan bertambah baik secara kuantitas maupun kualitas. Walaupun di sisi lain tidak dapat dipungkiri ada lembaga pendidikan Muhammadiyah yang mengalami keterpurukan, bahkan ada yang tutup. Hal ini merupakan dinamika lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Manajemen yang selama ini berlaku di Muhammadiyah justru membuat para perintis lembaga pendidikan di Muhammadiyah bersemangat untuk berkompetisi secara positif. Walaupun demikian, menurut hemat penulis, manajemen yang sekarang berlaku membutuhkan evaluasi secara mendalam untuk peningkatan mutu pendidikan Muhammadiyah secara umum. Demikian penjelasan dari kelompok 8, kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup dengan salam. Baik, terima kasih ya. Presentasi dari kelompok 8. Paling tidak ada beberapa kata kunci ya. Mungkin saya menggarisbawahi ada 3 kata kunci ya. Yang pertama itu adalah ada istilah intelektual ulama dan ulama intelektual. Itu apa artinya? Artinya adalah pemahaman mengenai pendidikan keagamaan dan pendidikan umum atau sains ya. Lalu tadi ada muncul kata atau istilah integralistik. Jadi sebetulnya istilah integralistik dari kata integral ya, menyatukan ya antara konsep pendidikan sains atau ilmu-ilmu yang sifatnya itu adalah alamiah ya. Itu dipadukan dengan ilmu-ilmu keagamaan atau yang sifatnya normatif. Jadi itu ya sebagai kunci dari pendidikan yang ada di Muhammadiyah. Tentu itu berangkat dari kondisi sejarah pada waktu itu ya dan berkembang sampai dengan sekarang ya. Kemudian kata kunci yang kedua itu adalah ada kata tadi pendidikan madrasah dan pendidikan sekolah, ada istilah pendidikan, ada istilah pengajaran. Biasanya kalau pengajaran itu mengacu kepada ilmu pengetahuan atau keterampilan, ya sedangkan kalau
pengajaran itu ya, pengajaran mengacu kepada pengetahuan dan keterampilan ya. Sedangkan kalau pendidikan lebih mengacu kepada sikap. Maka kedua-duanya itu harus seimbang ya antara pendidikan dengan pengajaran. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah apa yang disebut dengan dinamis ya atau dinamika di dalam pendidikan ya. Ada yang tinggi sekali ya mutunya, ada yang rendah sekali. Jadi memang itu adalah fakta di lapangan yang perlu kita ketahui. Memang sesuai dengan masing-masing daerah ya, sifatnya adalah kompetitif ya. Sama juga dengan perusahaan. Kalau Anda lihat di dunia Anda sendiri, di bisnis itu juga sifatnya kompetitif. Di dunia pendidikan juga sama ya. Karena itu maka ini juga perlu kita pelajari ya, apa kunci-kunci keberhasilan ya untuk kompetitif dalam pendidikan, yang biasanya orang itu adalah melihat pada mutu ya. Kalau sekarang itu biasanya kalau sekolah itu murah, biasanya juga tidak kalau terlalu murah apalagi gratis ya, itu biasanya juga tidak dipandang karena mungkin nanti hubungannya dengan output ya, di mana output itu juga akan melahirkan outcome. Saya kira itu beberapa catatan dari saya. Untuk lanjut silakan nanti di e-learning tanya jawabnya. Silakan yang mau dimunculkan wajahnya, terutama yang kelompok tadi akan saya screenshot, terutama ini ada 19 orang. Saiful Rahman, Besta, Iqbal, Ayu, Raihan yang tadi presentasi, ya, Gilang Ramadan, Abdullah Mughni, Rahmat Ali Wafa, Dinda Uci. Dindanya ada 2 ya. Nah, itu 1, 2, tadi 1, 2, 3. Bentar, ini saya masukkan dulu. Nah, sekali lagi saya hitung 1, 2, 3. Itulah beberapa hal yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.